Mengikatkan diri dengan membiayai atau membayar sesuatu atau memenuhi permintaan daripada si penyidik misalnya atau penegak hukum, sudah selesai. Jadi media seakan-akan tercengang aja, tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diatur. Jadi apapun kerasnya media memberitakan, kalau seandainya semua itu bisa diatur, tidak ada artinya. Makanya tadi Pak Andi saya setuju, kita perangi bersama-sama tanpa pilih kasih. Yang bisa pilih kasih itu adalah orang yang baru menggunakan, korban. Nah itu cepat harus diselamatkan. Sama lah ini si siapa ini artis si Rapi. Rapi ini untung BNN amankan cepat. Itu pun masih banyak bermasalah juga. Iya, yang pertama tadi Pak siapa? Pak Andi. Yang pertama. Dari itu. Ilham ya. Pak Ilham ya. Ya, Pak Ilham. Jadi di sini yang penting kita menurut saya berbuat. Nah, jadi tidak ada yang lebih penting atau yang tidak penting dalam hal pencegahan ataupun pemberantasan narkoba ini. Sama halnya, apakah perlu di sekolah-sekolah? Perlu. Apakah perlu kita turun ke desa? Perlu. Melalui media massa sangat perlu. Bahkan saya bilang tadi, saya katakan tadi, diharapkan media massa ini bisa menjadi ujung tombak. Ujung tombak di sini karena kita melihat dari oplah. Berarti sebegitulah banyaknya masyarakat yang membaca, BNN membutuhkan sebaran informasi seluas mungkin seluas dari media cetak maupun elektronik. Karena kita ketahui begini, masalah narkoba ini sangat istimewa sebenarnya, berbeda dengan permasalahan-permasalahan lain. Coba kita lihat misalnya di pesawat waktu mau landing, tidak ada pramugari menyatakan jangan membawa barang hasil kejahatan yang lain ke bandara, tetapi jangan membawa narkoba, kata kita. Begitu juga narkoba ini berbeda. Yang tadi, kenapa perlu sekali penerangan, penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba? Karena kalau dia sudah mencoba, kita telat memberikan penjelasan, penerangan, orang terlanjur mencoba, sulit untuk kembali, ya, untuk recovery ataupun untuk memulihkannya, ya, untuk menyembuhkannya, ataupun sampai dia tidak mencoba lagi. Karena kita lihat misalnya ini sebagai ilustrasi saja, ya Mas. Jadi kalau kita punya uang, kalau kita misalnya ingin mencoba sesuatu makanan, kita punya uang, kita beli, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya uang, kita bisa berhenti, menahan diri kalau kita tidak punya uang. Tapi kalau kita mencoba narkoba sekali saja, kita coba, begitu kita tidak punya uang, apapun caranya akan kita lakukan untuk bisa memperoleh, bisa mencoba kembali. Katanya sakau istilahnya mungkin. Iya, makanya ada selalu kita sampaikan jangan coba-coba, karena memang mencoba narkoba dengan mencoba barang-barang lain berbeda. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya narkoba ini, peran media massa itu sangat besar sekali dan kita harapkan bisa menjadi ujung tombak. Dan terkait pemberitaan juga memang sebenarnya sudah bagus. Maksudnya dalam hal ini kami juga sangat terbantu oleh merasa nyaman dengan pemberitaan selama ini. Pemberitaan sudah hanya belum seimbang. Belum seimbang. Dalam arti belum maksimal. Sudah maksimal, cuman belum seimbang. Seimbang dalam arti antara pencegahan dengan pemberitaan pengungkapan kriminal itu belum seimbang. Jadi lebih besar kriminalnya daripada pencegahan. Sebenarnya harapan kami ya seimbang. Tapi sudah maksimal, hanya belum seimbang saja. Tambah porsi dikit lagi. Iya, tambah porsi sedikit. Mungkin kita tingkatkan dengan MOU mungkin. Siap. Dan tadi ada yang kedua, Pak Andi tadi menyampaikan tentang pintu-pintu masuk. Sebenarnya kita sudah maksimal, Pak. Sudah maksimal dalam arti di sini BNN juga bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, dan faktanya juga banyak barang-barang yang narkoba di sini yang akan dimasukkan ke Sulawesi Selatan berhasil kita 1 bulan terakhir tampaknya kita ada banyak membaca, kalau Sulsel 2 kali ya, tapi secara nasional kita hampir 1 minggu ini upaya membobol pertahanan kita ketangkap semua sama bea cukai. Tetapi itulah karena pengawasan ketat baik laut maupun udara, ya mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan terus dalam arti untuk pengawasan ini, sehingga
kita bisa menjaga daerah kita ini dari niat-niat orang yang ingin mengedarkan narkoba di wilayah kita. Kita sepakat bahwa kejahatan narkotika, terutama peredaran gelapnya ini adalah kejahatan istimewa karena perlu penanganan istimewa begitu. Berarti kalau kita berbicara peran media, kita berbicara bagaimana kualitas komunikasinya, kita bicara bagaimana kualitas informasinya, kita berbicara kualitas edukasi yang disampaikan KIE begitu ya. Pak Richard tadi menyatakan bahwa belum seimbang antara kriminalnya kemudian pencegahannya. Kalau kita berpatok pada kualitas informasi, kemudian edukasi dan lain sebagainya, pada poin mana harapan dari BNN sendiri pihak PD bisa pada KIE ini bisa dijalankan begitu? Ya, harapan. Ya, maksudnya kan ini ada P4GM, kita menjadi bagian program besar itu. Dan kalau media mau dilibatkan tentu kualitas komunikasi yang penting, kualitas informasi yang penting, kualitas edukasi. Kalau kita mau hubungkan bahwa ini istimewa kejahatannya dan butuh banyak orang untuk terlibat, apa yang bisa? Iya, sebenarnya begini, harapan kami tentunya di sini yang jelas pemerintah tidak bisa sendiri bekerja. Makanya peran semua pihak sangat diharapkan. Nah, di sini kita harusnya bisa menjadikan demam narkoba, dalam arti demam narkoba di sini 1 kali 24 jam kali 1 kali 7 hari dalam 30 hari 365 hari ini tidak ada satu media pun yang tidak memberitakan tentang bahaya narkoba. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan. Nah, tentunya di sini diharapkan sekali adalah peran-peran daripada pemilik media ya tentunya. Sama seperti TVRI misalnya. Harusnya TVRI membuat satu ruang yang setiap hari menyuarakan itu. Kemudian setiap koran, pemilik surat kabar itu ya menyediakan satu ruang itu tentang gambar-gambar bahaya narkoba gitu kan. Tapi tentu di sini adalah dengan inisiatif dari sumbangsi dari pihak pemilik media ini sendiri. Tanggung jawabnya gitu ya. Karena merasa bertanggung jawab juga untuk menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya narkoba. Itu sebenarnya yang sangat kita harapkan sebenarnya. Udah dinanti MOI ya Pak, tenang saja Pak. Nanti kita dalami bagaimana media sebaiknya memberi sisi KIE itu Pak So. Tapi kita lihat dulu ini yang mau menelpon juga bersama kita. Silakan di dial kembali bersama malam hari ini ada 2 narasumber kita berbicara bagaimana peran media dalam menyukseskan P4GM. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dari Lia, makasih. Ibu Lia, terima kasih. Silakan langsung. Ya, makasih. Saya lihat ya peran pers atau media cetak maupun elektronik itu saya lihat sudah cukup maksimal Pak ya. Iya. Tapi apa yang dikatakan tadi Pak Sul itu adalah peran penegak hukum. Ini yang kurang maksimal. Ya, kita bisa lihat ini bahwa hukum bisa dibolak-balik. Biasanya ini Bandar Narkoba Internasional ya, orang Australia Kordu kalau tidak salah, dari seumur hidup ke 20 ke 15, itu kan hukum ya. Sehingga narkoba itu bisa beredar dalam tahanan, Pak. Bayangkan itu. Narkoba bisa beredar dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka itu tidak takut, Pak. Bukan tidak ada efek jerah hukumnya ini ya. Penegakan hukum tidak ada efek jerahnya. Sehingga biar dalam tahanan masih berani, Pak. Bayangkan itu, masih berani. Kenapa? Itu tadi hukum bisa dibolak-balik. Yang dari seumur hidup sampai mungkin barangkali diberi gerasi 5 tahun. Bayangkan itu, Pak. Ini Bandar Narkoba Internasional, Pak. Ya. Jadi inilah kita lihat masyarakat itu agak namanya pesimis Pak ya, melihat penegakan hukum kita ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Richard tadi itu ya, kalau misalnya kita kompas seperti dikatakan Pak Sul tadi, kalau sejalan ya antara penegak hukum dengan pers ya, media massa itu berita sudah gembar-gemborkannya sudah jelas, tapi di dalam penegakan hukum tidak kita lihat seperti biasa-biasa saja, maka itu akan kita lihat hasilnya seperti sekarang ini. Di mana-mana itu narkoba bisa beredar. Ya, makasih. Baik Ibu Lia, terima kasih sudah bersama-sama kita di Talk 20 malam hari ini. Kita undang lagi yang lain untuk memberi saran atau berkomentar terkait dengan topik kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dari Ibu siapa? Dengan Ibu Umi. Ibu Umi di mana? Takalar. Wah, Takalar. Silakan Ibu Umi. Ya, langsung. Ya, ini saya mau saya bertanyakan di sini. Ya. Seberapa
seberapa jauh ini penanganan dari BNN tentang masuknya itu narkoba ke Sulawesi Selatan sampai wakil bupati. Ini ada wakil bupati yang diduga. Narkoba ya. Jadi ini kan bentuknya itu mungkin ada kelemahan di sini Pak. Bagaimana? Tanggapannya Bapak di sini? Iya. Ibu Umi dari Takala. Terima kasih ya sudah bersama kita. Nanti dijawab ya di line telepon ya. Silakan satu lagi kita undang di segmen ini untuk bisa berinteraksi langsung bersama kita terkait dengan peran media. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Haja, dari Pamona di Tamalate. Oke, Ibu Haja, silakan mohon singkat ya. Begini, ya. Barangkali baik kalau begini. Bagaimana? Generasi muda kita ini dibekali ilmu agama mulai dari rumah, sekolah dan masjid. Dan kedua alangkah baiknya kalau dibuatkan lagu wajib pencegahan narkoba. Jikalau engkau anak bersukaria sage, jangan dicoba sage konsumsi narkoba. Wah, oke, baik. Iya. Dan demikian barangkali. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Semangat. Bisa dibeli lagunya loh kalau gini Pak Richard. Pencipta. Iya. Cermin komentar masyarakat tadi kita lihat itu adalah bagaimana merespon pemberitaan media. Betul. Jadi bisa saja ada efek ketidakpercayaan misalnya kalau misalnya kriminalnya, kemudian ketika pencegahannya juga bisa menjadi pengetahuan bagi mereka. Ya. Gimana memposisikan itu Pak Oke, jadi sebelumnya saya jawab itu, tadi Pak Richard mengatakan bahwa kayaknya tidak berimbang antara berita kriminalnya dengan pencegahannya. Terus terang saja, sebagai media, lebih senang memberitakan kriminalnya dibanding pencegahannya. Hard newsnya. Iya, karena masyarakat mau tahu Pak. Kalau pencegahannya itu kan cukup di sekolah-sekolah, kita masuk dari rumah ke rumah mungkin, atau itu kita serahkan saja ke BNN, itu punya urusan. Tapi kalau pers, media lebih senang pasti memuat berita tentang kriminalnya. Sebenarnya selama ini kita lihat di tingkat pusat, antara pers dengan penegak hukum itu sudah bekerja, sudah jauh bekerja, sudah bagus. Hanya sayangnya seperti tadi dikatakan Ibu Lia, ternyata kita punya kepala negara sendiri yang kayaknya terlalu mudah memberi keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Dan seumur hidup itu juga ada yang dikurangi lagi. Artinya kepala negara kita sendiri tidak serius. Jadi media sudah menyoroti kepala negara kita bahwa Bapak salah loh. Tapi ternyata kesalahannya kita punya Bapak ini, kita punya kepala negara, presiden kita ini, ternyata ada andilnya orang-orang di sekitarnya. Nah, artinya untuk menuntaskan masalah ini susah. Kalau sampai di istana negara saja seperti ini. Tapi kan media sudah memberi warning. Media sudah memberi warning. Sudahlah gitu ya. Betul, kita sudah selesai, kita punya tugas. Bahwa kita soroti. Presiden pun kita katakan salah. Ternyata setelah diselidiki, orang-orang sekitar presiden yang bisa bagaimana dia bekerja supaya presiden itu hanya menandatangani saja, memberi rekomendasi gitu. Keringanan. Menteri Hukum dan HAM juga ditanya bahwa dia tidak pernah memberi rekomendasi. Ternyata sudah putusannya seperti itu. Nah ini kalau mengenai menuntaskan atau mengkikis habis susah. Kalau kita punya kepala negara tidak memperlihatkan bahwa keseriusannya narkoba dia pengedar, dia orang luar lagi. Orang luar yang merusak kita di Indonesia. Kenapa diringankan hukuman mati ke hukuman seumur hidup? Tapi Pak Richard serius kok di sini. Betul. Tapi di Sulawesi Selatan ada Pak Richard. Yang sangat serius. Yang sangat serius seperti itu. Jadi memang harus perlu perimbangan. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana narkotika ini kita ganyang rame-rame, jadi masyarakat juga ikut terlibat. Ya, selain tadi ini ada idenya bikin lagu, lagu, kita ada juga mungkin sumpah, janji, bahwa semua harus terlibat sampai dengan presiden. Jadi kita ini kan rakyat kecil. Kalau kita pers sudah sekian begitu besar peranannya,
Tapi ternyata kepala negara yang memberi contoh seperti itu, apa artinya? Tapi alhamdulillah di Sulawesi Selatan ada Pak Richard. Bisa lomba lagu nanti Pak Richard. Saya kan komentar Pak Richard. Iya. 3 penelpon kita ya. Begini, Mas Mahyudin ya. Jadi ada hal baru dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Seperti Bu Lia tadi mengkomplain tentang proses penegakan hukum. Nah, di sini memang permasalahan narkoba ini tidak bisa kita atasi hanya dengan penegakan hukum. Undang-Undang 35 2009, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor. Ini sebenarnya harapan kami juga media bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Karena penanganan narkoba ini tidak bisa kita tangani dengan penegakan hukum saja. Karena kita ketahui narkoba ini kan pasar Pak ya, bisnis, pasti berlaku hukum pasar. Menggiurkan. Iya, dan sangat menggiurkan. Jadi kalau berlaku ancaman hukumannya, godaan bisnisnya biasa lebih besar. Lebih besar. Dan di sini namanya bisnis pasti demand dan supply itu berlaku ya, hukum itu ya. Nah, disinilah makanya kita tidak bisa menangani pada tataran supply saja. Dalam arti hanya penegakan hukum, sementara demand-nya kita tidak tangani. Makanya dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 dan sudah ada peraturan pelaksanaannya PP nomor 25 tahun 2011. Nah, di sini demand ini juga perlu kita tangani, Pak, agar pasarnya tidak ada. Karena selama ini penegakan hukum tinggi, banyak pengedaran kita tangkap, tapi permintaan masih banyak. Dia bukan mengurangi supply, bukan mengurangi produk, tetapi menaikkan harga, karena pembeli masih ada, konsumen. Nah, dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 yang saya sampaikan tadi, disinilah kita berusaha merehabilitasi para pengguna ini tadi. Dan diharapkan nantinya mereka juga punya sikap menolak narkoba. Sehingga nanti kalaupun misalnya produksi narkoba banyak tidak ada pembeli, harga turun, rugi, bangkrut. Pabrik tutup. Pabrik tutup. Tapi kalau misalnya hanya pada tataran supply saja kita tekan terus, saya yakin tadi seperti kita sepakat tadi bahwa ini adalah bisnis. Dia ketangkap sekilo, hari ini besok dia produksi dia bawa 2 kilo. Berkilo-kilo, pasti begitu kan? Hukum dagang begitu Pak ya, begitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sekarang ini. Dan memang ini juga masih kita selalu mensosialisasikan bahwa kalau masyarakat ada keluarganya, ada temannya yang memang sebagai pecandu narkoba, dalam arti sebagai korban ya, tanda kutip, bukan pengedar atau bandar, ya mari kita bawa ke kami, nanti kita rehab ya, kita pulihkan. Mudah-mudahan dengan kita pulihkan dia akan menjadi punya sikap menolak narkoba. Nah, sekian banyak kita pulihkan, dia menolak narkoba, berarti kurang pasarnya pengedar. Nah, ini sebenarnya tugas ini juga media juga nih ya, sosialisasi itu ya, tugas media. Nah, media juga diharapkan juga bisa memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa penting untuk rehabilitasi itu. Karena narkoba ini tadi adalah masalah istimewa. Kan masalahnya biasa gini loh Pak. Karena ketahuan anaknya mencicipi, sudah mulai mau masuk ke tingkat akut, malu, disembunyiin di rumah. Sekarang dengan adanya ini kan sudah terbuka, jangan takut begitu ya. Jangan takut. Ya, termasuk kita ini bukan aib, bukan aib. Bukan aib. Itu justru kalau kita sembunyikan malah bukan menyembuhkan, malah menambah. Fatal, menambah, bisa menambah, dia mengajak temannya lagi. Ya, Pak Richard, kalau kita berbicara efektivitas P4JM, karena ini pencegahan, kemudian pemberantasan, penyalahgunaan. Kalau kita misalnya mempunyai frame time, tentu ada target-target tertentu. Ya, sulsel lah misalnya kita skop kecilkan. Nah, kalau P4JM bisa efektif, terutama media mensupport, pada bagian mana yang penting P4JM ini, tadi sudah bahwa pencegahannya, tapi apa langkah selanjutnya bagi kita ini? Mumpung ada Pansul, ada PWI, ada BNN, apa yang misalnya BNN inginkan di media sehingga P4JM dalam kurun waktu 1 tahun 2015 ada target apa yang bisa kita catat di situ? Iya, kalau dari kami sendiri ya target dalam arti adanya peran media di sini, targetnya ya bisa menjadikan semua masyarakat Sulsel ini pernah membaca
ataupun akhirnya mereka mengetahui bahwa narkoba ini berbahaya disalahgunakan. Kalau hal mendasar saya rasa demikian. Narkoba bahaya digunakan, ini harus masyarakat tahu, sehingga mereka tidak coba-coba. Itu sebenarnya harapan kami kepada media menjadi ujung tombak tadi, ujung tombak dalam hal memberi pengetahuan, pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Ya, Pak Zul, kalau untuk seperti itu potensi kita kan cukup luar biasa. Pada sisi mana itu bisa diimplementasikan, di-sharekan begitu? Penyiaran kan biasanya jangan-jangan penyiaran yang dengan informasinya bisa menjadi contoh. Bagaimana itu bisa disikapi? Tadi kita sudah dapat tawaran langsung dari Pak Richard. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita kerjasamakan. Tadi Pak Richard juga mengharapkan bahwa kalau bisa media itu ada di garis terdepan. Enggak apa-apa, bisa saja kita lakukan semua itu. Kita bikinkan program sedemikian rupa rapinya supaya semua ini kita lakukan bersama-sama. Cuma mungkin ada perimbangan yang perlu dilakukan oleh BNN di sini karena kelihatannya masalah narkotika ini itu kan di mana-mana bisa dilakukan. Di penjara pun, di tahanan pun itu bisa sepanjang ada handphone sudah bisa sudah bisa dia berkomunikasi keluar. Dan juga begitu maraknya namanya klub-klub malam tempat-tempat karaoke di itu kan susah dijamin lah bahwa tidak ada di situ narkoba, misalnya seperti itu. Kan media bisa jadi watchdog juga katanya. Jadi kita media ini serba salah. Terus terang, di satu sisi kita diharapkan sebagai sebagai memberi informasi yang terdepan dari segala kasus yang ada. Di sisi lain kita juga ini ada berperan dalam hal bisnis media. Kita sudah bekerja sama misalnya dengan suatu tempat karaoke misalnya. Hubungan kita bagus. Terus ada kejadian di situ. Tentu kita tidak 100% bisa mengekspos. Kita juga harus melihat bahwa kita punya hubungan bisnis ada kok. Tapi di sisi lain di tempat itu kejadian seperti itu. Nah, ini juga biasa media terjebak di dalam suatu suasana yang atau kondisi yang tidak enak lah, tidak mengenakan. Nah, tetapi kalau kita sepakat dengan BNN bahwa apapun media bisa sisihkan masalah kepentingan bisnisnya demi untuk kepentingan yang lebih besar, mari sama-sama. Kenapa tidak kan? Kata undangan tanda tangan itu. Begitu ya Pak Richard. Bisa ditindaklanjuti dengan MOU gitu. Kan tadi dibilang bahwa yang perlu itu dihapus dulu ini atau dikurangi adalah pasar. Nah, pasar itu kan anak sekolah pasarnya, di penjara pasarnya, di klub malam pasarnya kan seperti itu. Jadi banyak pasarnya. Banyak pasarnya. Mudah-mudahan itu bisa terkerja sama dengan cepat bisa disikapi. Ke potensi luas informasi media bisa digunakan sebagai sebuah kekuatan. Dan tentunya kita ingin dengar statement terakhir dari Pak Richard, apa yang bisa kita lihat di pertemuan malam hari ini Pak Richard? Iya. Kepada teman-teman media dalam hari ini media, baik itu media cetak maupun elektronik, ya kami mengajak mari kita tumbuhkan masyarakat atau kita jadikan masyarakat demam narkoba dengan setiap hari ada pemberitaan tentang bahaya narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga nantinya masyarakat tahu, paham dan sadar sehingga memiliki sikap menolak menyalahgunakan narkoba. Demikian. Oke, itu tantangannya Pak Zul. Nanti kerjasamanya nanti bisa langsung. Tapi terima kasih meluangkan waktu hadir Pak Zul, Pak Richard. Mudah-mudahan kerjasama yang beriringan bisa memberi kekuatan dan bisa mensupport bahwa kita harus melawan narkoba. Terima kasih Bapak-Bapak. Sama-sama. Perbincangan kita malam hari dalam Todo Puli, dan tentunya semua elemen masyarakat punya andil dan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat tidak tergoda ataupun benci narkotika. Terima kasih sudah bersama kita. Pekan depan kita akan sama-sama lagi di Todo Puli. Selamat malam.